Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian SW kita itu disebutkan bahwa di antara penyebab kemunduran umat Islam secara internal ada di antaranya adalah karena adanya subhat pemikiran. Jadi ketidakjelasan umat Islam di dalam berkeyakinan dan di dalam pemikiran. Lalu dari situlah maka terjadi penyimpangan, bentuknya itu adalah penyimpangan dari pemahaman Islam yang sesungguhnya. Nah, menurut Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, penyimpangan itu dikarenakan beberapa hal. Ketika beliau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, beliau menjawab, Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du asbabu inhirafil firaqid dhalati al kharijati an tariqis sunnati kasiratun. Sebab-sebab penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat yang keluar dari jalan sunnah itu banyak. Minha di antaranya adalah yang pertama, Annallaha azza wa jalla qaddara ibtila al-abdi bisyarri wal khairi. Itu jawaban beliau. Yang pertama itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla itu telah mentakdirkan adanya bencana bagi hamba dengan adanya kejahatan, keburukan dan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan adanya keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian yang kedua, anna dzalika min sunanillahi fi ibadihi, kata Allah. Kata beliau bahwa hal itu merupakan sunnatullah yang berlaku, yang akan terjadi di tengah-tengah hamba-hambanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa umat ini akan berselisih paham, berbeda pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Yang ketiga adalah ittiba'ul ahwa wa dzunun wa syaitan. Itu umat ini ada golongan mereka itu yang mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu, wadzunun, dan hanya mengikuti prasangka saja atau dugaan-dugaan saja, dan mengikuti setan bahkan. Yang keempat, kata beliau, karena al-asobiyat wal fitan, banyak yang asobiyah, fanatisme, golongan, dan fitnah.
Yang keenam, at-taqlid al-ama, taklid buta. Ya, sebagaimana firman Allah, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau mereka itu diajak untuk mengikuti apa yang dimau oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak. Bahkan kami hanya ikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami sebelumnya. Surat Al-Baqarah 170. Dan yang ketujuh adalah adanya du'atud dolalah. Ajakan sesat. Watasabbu bil kafirin. Ajakan orang yang mengajak kepada untuk tasabbu bil kafirin, untuk menyerupai orang-orang kafir. Wal ijab bimanhajihim. Bahkan mereka itu kagum dengan metode-metode mereka. Wa mukhalatatihim. Mereka itu bangga berteman dengan mereka, berinteraksi, berkumpul dengan mereka, bangga. Yang kedelapan, mohon maaf, ini harusnya yang kedelapan ini ya. Atalaki anidianat ad-dolah, menerima ajaran-ajaran agama yang sesat. Wal firaqul munharifah, dan mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Wal umamil halikah, dan umat-umat yang sudah rusak, porak-poranda. Kama akhbaro dzalika Nabi SAW, sebagaimana hal itu telah disinyalemkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. La tattabi'unna sunana man kana qablakum sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Niscaya kamu nanti akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta laukanu salaku hujrat dobi la salaktumuh, kata Rasulullah. Sampai-sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian akan ikut juga masuk ke dalam sana. Itu saking lihainya orang-orang Yahudi mempengaruhi kita, mempengaruhi kaum muslimin ini. Sampai seperti itu. Tidak terasa kita sudah dibawa lari ke lubang biawak. Yang ke-9, ya apa? Adamut tafaqquh fiddin. Tidak mau belajar agama secara mendalam. Ya, tidak mau diajak belajar agama ini secara serius. Artinya apa? Al-jahlu, jadinya bodoh. Nah, qala Nabi SAW, Nabi mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya itu kebaikan, maka Allah jadikan ia mendalam dalam ilmu agama. Artinya persyaratan orang-orang beragama ini agar agamanya itu baik, memang tidak ada cara lain, adalah mendalami agama secara serius, belajar agama ini secara serius. Oleh karena itu, mencari ilmu agama ini, kata Nabi, hukumnya fardu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya. Yang ke-10 adalah kasratul jidal wal mura' fiddin wal khusumat. Banyak sekali kita ini menjadikan agama ini hanya bahan perdebatan, bukan untuk dilaksanakan, hanya untuk bangga-banggaan ilmu. Apalagi menjadikan agama ini sebagai bahan bantah-bantahan ya, antar sesama kelompok, sesama kaum muslimin. Yang ke-11, al-qaulu 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bi ghairi.
Adanya orang yang selalu mengatakan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, tanpa didasari oleh ilmu. Yang ke-12 adalah adamu talakil ilmi an ahlil ilmi ar-rasihina, ya, ahli sunnah wal istiqomah. Tidak ada atau tidak mau, tidak menuntut ilmu, ya, dari orang yang memilikinya, dari ahli ilmunya, yang mendalam dalam ilmunya, yang merupakan ahli sunnah dan orang yang istiqomah. Kita tidak mau belajar kepada mereka-mereka yang memang adalah ulama. Yang ke-13 adalah al-khalal, sembrono, sembarangan, fi masadiri talaki, dalam mengambil sumber, ya, mengambil sumber pengambilan ilmu agamanya. Wa minhu talakiddin an ghairil kitab was sunnah. Bagaimana di antaranya dengan mengambil sumber ilmu agama yang bukan dari Quran dan bukan dari sunnah. Wa akhduddin bil ara, tapi mengambil agama ini hanya menurut, ya, opini-opini, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu, wal adwaq, ya mengikuti perasaan, wal hikayat, hanya ikuti hikayat-hikayat, wal akhlam, mimpi-mimpi, ya, wat takharrusat, ya mengikuti ramalan-ramalan dan lain sebagainya yang tidak ada sumbernya, nggak jelas, tak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-14 iddi'a'u ismatur rijal siwar Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengakuan bahwa ada yang maksum selain Nabi. Ini yang terjadi pada kaum Syiah, ya, mereka mengatakan imam mereka itu maksum. Yang ke-15 adalah talakil afkar, menerima pemikiran, wan nadhariyat, dan pandangan, fiddin, tentang agama, anil kufar, dari orang kafir, tidak dari ulama tapi dari orang kafir, dari ahli ketimuran yang tidak berislam, washabil afkar al-munharifah, atau orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, yang nyeleneh, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-16 adalah al-i'rad aniddin, menentang agama, atau tidak menentang agama tetapi awil hulu wa tasaddud fi, hulu berlebih-lebihan, wa tasaddud fi, dan ekstrim dalam beragama, nah, tidak boleh juga. Yang ke-17 adalah al-kadzib ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berbohong, berdusta atas nama Rasulullah SAW, wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu, yang semacamnya, yang tentang apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, ini demikian yang menjadi pelajaran kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang melakukan penyimpangan dalam agama karena hal-hal di atas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.